Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga malam ini kita semua terus dan senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Ahmad Bahru Razak MA. Perasaan kemarin beliau ada di Madinah, Ibu. Sekarang udah ada di depan kita. Kemarin waktu bikin malam Rabu kemarin, waktu antum gak ada, tuh nangis mulu tuh di depan kita. Tapi subhanallah, ini malam beliau tasyakuran sudah sampai dari umroh, kemudian sekaligus pamitan mau umroh lagi. Lu mulu. Subhanallah, orang sampai kender lagi ngebangun juga, umroh juga, balik lagi ngajak bini lagi. Ya Allah, nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana kemudian kemahamurahan Allah kepada setiap hambanya. Terhormat hadir juga Al-Mukarram Muhtaram Haji Khalilullah bin Kiai Hasbiyallah. Ini saya suka meledekin beliau, boleh dipanggil Kiai Khalil, boleh dipanggil Ibrahim juga boleh, karena Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Kayak adik beliau namanya Kalimullah, boleh dipanggil Musa juga tuh, karena Nabi Musa julukannya Kalimullah, yang berbicara langsung kepada Allah. Samping saya ada pimpinan Istana Al-Quran 6 Komandan Zaman Kiai Arfat Soleh, yang satu yang sengaja saya lewatin yang ada montok. Nanti pulang umroh montok amat, itu pipi. Lu makan mulu kan di sana, kagak masjid-masjid. Udah gitu kata Ustaz Baru di Solo, dia digodain cowok lagi, Bu. Iya, emang dibalas semuanya. Di sini dia suka godain saya. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini sengaja kita tidak buka kitab karena malam ini saya diinformasikan oleh guru kita bahwa tasyakuran sebagai penghantar akan berangkat umroh. Ya, beberapa jamaah kita, Pak Tukidi beserta istri. Gimana rumah sakit anak? Saya kayaknya masih banyak orang sakit di Solo ya? Hah? Di rumah sakit. Ya kan nggak salah saya ngomong. Kerja di rumah sakit ini. Beserta istri dan juga istri terkasih dari seorang yang banyak dikasihi, yaitu Bunda Nurul Laili, yang insya Allah juga akan berangkat umroh Selasa depan. Jadi praktis 2 minggu ke depan Ustaz Bahru Razak dan istri tidak ada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian beribadah umroh, ketahuan banget kalau pikiran gue lagi banyak ya. Aneh udah tutup-tutupin nih muka, senyum-senyumin, nggak taunya pikiran nggak bisa dibohongin. Ya insya Allah nanti saya akan mendampingi beliau, tapi saya nggak mau disuruhin kopernya, satu kamar berdua. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini menjadi bukti nyata tentang kemahabesaran Allah
Sepanjang pagi tadi sampai sore, sampai sholat maghrib, saya nggak habis-habis berdecak kagum. Bagaimana kemudian Allah memperlakukan begitu banyak keistimewaan kepada seseorang yang dulunya kalau kita pikir-pikir buat ke arah sini susah, Pak. Karena orang lebih banyak mengandalkan dirinya untuk berniaga dengan yang bersifat material. Saya kemarin menyampaikan dalam pengajian ulang tahun TV One di Istiqlal sebuah pesan dari seorang lelaki yang diakui mempunyai hikmah yang sangat mendalam, sampai kalau kita ngaji kitab Manhajus Shawi, Nabi Daud dia yang ngajarin. Nabi Daud alaihissalam yang ngajarin adalah Luqmanul Hakim. Beliau punya umur 1000 tahun. Beliau mempunyai latar belakang, kalau kita ngaji kitab Manhajus Shawi, dia adalah disebut orang yang kerjaannya ngangon kambing. Tetapi begitu ada seorang pemuda bangsawan datang kepada dia, berdialog, ngomong, yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat-kalimat hikmah. Sampai dia bertanya, siapa engkau sebenarnya? Aku adalah penggembala kambing. Gak mungkin, mana mungkin penggembala kambing kok bisa mengeluarkan kalimat-kalimat hikmah yang begitu pendidikan. Kata dia, Allah bisa memberikan kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang seseorang. Artinya nggak melihat jabatan dia, kedudukan dia di hadapan manusia. Makanya ini yang menjadi semangat buat kita. Sampai dia berpesan kepada anaknya, ya bunayya ittakhid taqwallahi tijaratan. Wahai anakku, jadikanlah takwa engkau kepada Allah itu sebagai sebuah perniagaan. Ya'tika ribhu min ghairi bida'atin, maka akan datang kepadamu keuntungan-keuntungan tanpa engkau mempunyai barang dagangan. Kalau orang punya dagangan nasi uduk kemudian dapat untung, itu mah biasa. Kalau orang dagang pecel lele kemudian dia punya untung, itu mah biasa, hukumnya memang begitu. Tetapi yang begitu istimewa, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, bahwa jadikan takwa engkau kepada Allah sebuah perniagaan, sebuah perdagangan. Karena engkau akan mendapatkan sesuatu keuntungan tanpa engkau punya barang dagangan. Ketika saya memahami ini, teks pesan dari seorang ayah kepada anaknya, seakan-akan Luqmanul Hakim ingin berkata, bila engkau ruku dan sujud, bila engkau berdoa, bila engkau baca Al-Quran, bukan hanya pahala yang kau dapat, yang berbentuk material pun akan engkau dapat, yang berbentuk nyata pun akan engkau dapat. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang seperti Ustaz Bahru Roza, atau orang-orang yang dia berangkat umroh tapi nggak ngeluarin duit. Ustaz Bahru Roza berangkat umroh nggak ngeluarin duit. Saya ngerasain betul tahadduts bin nikmah. Saya haji 8 kali nggak ngeluarin duit seperak pun. Umroh berpuluh-puluh kali nggak pernah ngeluarin duit, sampai penasaran gimana sih rasanya ngeluarin duit kalau berangkat haji. Jadi belagu dikit kita. Oh iya, yang terpikir akhirnya bagaimana kemudian ingin merasakan itu. Jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa inilah yang akan kita dapatkan. Siapapun akan mendapatkannya kalau benar dia berniaga kepada Allah. Apalagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah disebut oleh Nabi SAW adalah orang-orang istimewa. Ada 3 orang istimewa yang disebut oleh Nabi: al-ghazi fi sabilillah, wal haju, wal mu'tamiru, wafdullah. Orang yang berjuang di jalan Allah, perang, dan orang yang berhaji, orang yang melaksanakan umrah, wal mu'tamiru, wafdullah, itu adalah utusan Allah, delegasinya Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, Allah memanggil mereka, Allah mengundang mereka, fa'ajabuhu, maka mereka semua menjawabnya, memenuhi panggilan itu. Maka balasan buat mereka, kata Nabi, wasa'aluhu fa'atahum, maka ketika mereka meminta berdoa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan kepada mereka. Itulah mengapa kemudian orang-orang yang menghantarkan orang yang berangkat haji atau umrah tidak doa. Emang dalilnya kuat. Mereka yang melaksanakan ibadah umrah atau haji jangan sembarangan dengan berdoa. Dia punya lisan, begitu digaransi oleh Rasulullah. Tak kala mereka berdoa, maka kata Nabi, fa'atahum, maka Allah akan memberikan permintaan mereka. Udah titip doa antar sebanyak-banyaknya Bunda ini. Minta didoai. Saya sih ngebayangin yang pernah saya omongin waktu itu. Terlalu mudah. Kalau kemudian sekarang kita duduk di tempat ini, pada waktunya kita duduk bersama-sama di Masjidil Haram. Terlalu mudah bagi Allah. Kalau sekarang kita duduk di Istana Al-Quran di Ma'al Umamah, kemudian Allah pindahin kita duduk di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita wukuf, gak ada ruginya. Ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kami. Pada saat orang-orang kafir Quraisy, mereka kemudian protes, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad? Kenapa kepada Muhammad? Dia yatim piatu, bukan dari kalangan bangsawan. Kenapa diturunkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, tidak diturunkan kepada lelaki bangsawan dari 2 kota? وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka bertanya, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan laula nuzzila hadzal qur'anu, mengapa tidak diturunkan ini Al-Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim, untuk atau terhadap pemuda lelaki yang bangsawan dari 2 kota. Kalau kita buka tafsirnya, maka mufasir sepakat qaryataini yang dimaksud adalah Makkah dan Taif. Mengapa tidak dari lelaki bangsawan dari kota Makkah dan Taif yang diturunkan Al-Quran kepadanya? Kenapa Muhammad yang yatim piatu sejak kecil justru dia yang dipilih mendapatkan Al-Quran yang begitu agung? Kata Allah jawabannya pada ayat selanjutnya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang membagi-bagikan kepada mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, di antara mereka ma'isyah mereka, biaya hidup mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Bukan hanya itu, kata Allah, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami mengangkat sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Mengapa Allah lakukan itu kepada hambanya? Mengapa tidak disamakan saja semuanya? Maka ayat selanjutnya menjelaskan, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian dari kalian bisa mengambil manfaat atas sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat dari Tuhanmu itu jauh lebih baik, mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan. Allah undang seseorang hambanya untuk bisa ruku dan sujud di Masjidil Haram, adalah sesuatu rahmat dari Allah. Allah sayang, diberikan kesempatan untuk mendapatkan 1 kali dia sujud, 1 kali dia ruku dalam bacaan dan dalam sholat mereka, dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Allah sayang,
diberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan karunia Allah, belajar langsung, melihat langsung betapa banyak orang yang dia menyamakan semua pakaiannya. Allah membuat sama semua pakaiannya. Tidak peduli dia mempunyai jabatan apapun, tidak peduli kedudukannya di kampungnya masing-masing, tetapi pada saat di depan Ka'bah dalam pelaksanaan ibadah umroh, tanggalkan semua atribut duniamu, maka pakailah sesuatu yang akan menjadikan dirimu menjadi rendah di hadapan Allah. Ya Allah, kalau kita melihat kayak begitu, Allah Maha Murah sama kita. Dosa kita diampunin semuanya, dikasih kesempatan. Ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Cuma kata Allah, banyak kita yang jadi yang disebut orang curang. Kita banyakkan curang. Begitu banyak hak kita diberikan oleh Allah, tetapi kewajiban yang kita berikan kepada Allah sedikit. Giliran buat dia aja nguntungin dia, pengennya lengkap semuanya. Tapi giliran buat menunaikan hak Allah, dia enggak menjadi orang yang adil. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Dan celakalah bagi orang-orang yang curang, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menerima takaran, dia beli sesuatu, takarannya dia minta dibikin sempurna, dibikin pas. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang nakar, dia yang jual, giliran dia yang nimbang buat orang lain, yukhsirun. Mereka mengurangi, membuat orang merugi. Hablum minan nas aja disebut curang sama Allah, apalagi hablum minallah. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hablum minallah, hablum minan nas. Bila engkau berlaku curang kepada urusan manusia karena engkau tidak berlaku adil, giliran haknya dia minta penuh, tetapi giliran kewajibannya dia tidak tunaikan, disebut curang. Maka begitupun seorang hamba di hadapan Allah, haknya udah dikasih sama Allah, bisa ngeliat, bisa ngedengar, bisa ruku, bisa sujud. Sebenarnya dia bisa, tetapi tidak menggunakan itu. Dia diberikan karunia banyak, tetapi dia tidak mau berbagi kepada orang-orang yang lambungnya dalam keadaan perih, yang dia tidak mempunyai empati, mempunyai rasa kasih sayang, padahal dia mampu untuk melakukan curang. Allah telah memberikan hak-hak kita di atas yang lain, tetapi kewajiban yang harus kita tunaikan kita tidak lakukan. Giliran dirinya dia menjadi orang yang membutuhkan sesuatu yang sama, yang adil, tetapi pada saat dia memberikan hak Allah, dia tidak berhitung yang sama. Allah kasih kita panjang umur, Allah kasih kita sampai sekarang. Nggak kayak orang-orang yang mau makan besok aja dia belum ketemu dari sekarang. Tetapi bagaimana kita melewatkan setiap malam sepertiga akhir Allah turun ke langit dunia, kitanya lagi pules ngorok. Benar nggak Bu? Tapi giliran anaknya lagi ada masalah, berdoa kepada Allah. Saya mah cuma bilang enggak mungkin ya Allah berlaku zalim. Enggak begitu yang Allah sampaikan di Al-Quran. Kalau ada masalah dengan kita, berarti ada yang salah dengan kita. Udah begitu aja. Allah enggak pernah ada salahnya. Seseorang yang dia mengadu dalam kesusahan, dalam masalah, ada yang salah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Karena mereka tidak berlaku adil itulah, maka kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka apa yang terjadi kepada saudara kita Pak Tukiri beserta istri Bunda Leli, terus Abah Rozak, dan insya Allah saya juga akan mendampingi, menjadi sebuah spirit keyakinan buat kita Bu. Benar,
umroh kudu pakai duit, tapi nggak melulu mewajibkan harus dengan duit kita. Atau sesuatu yang sekarang benar kita nggak punya duit, tetapi Allah yang membagi-bagikan itu bagian buat kita selama di dunia. Maka kalau kita melihat ayat itu sebagai sesuatu yang kita yakini kebenarannya, maka kalau kita ingin mendapatkan banyak bagian kita kudu sering datang kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bertakwa kepada Allah sebagai sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugikan diri kita. Tetapi kadang-kadang, dan banyak kita lihat, kita nggak fair. Itu yang sering saya berikan ilustrasi. Lihat aja tuh, ada suka ngomong gitu, Ustaz Arfan. Lihat aja kalau misalnya kita ke Bekasi tuh, orang yang pada terjun ke sawah tuh, yang pada turun ke sawah. Saya pernah cerita ini belum tuh. Bagaimana kemudian mereka kakinya nyeblok di sawah, nyeblok, nanamnya mundur. Kenapa nanamnya mundur? Kalau nanamnya maju orang stres namanya. Habis ditanam diinjek-injek. Dia pandai membayangkan next month, bulan depan yang akan datang, 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, tuh padi yang dia tanam kemudian menjadi sesuatu yang akan bermanfaat ketika menghijau dan menguning. Padahal masih ada kemungkinan tuh hama sawah, hama padi, masih ada kemungkinan itu hujan banjir. Nah, dia nggak pikirin resikonya, dia nggak pikirin. Pokoknya secara alam hukumnya ini 3 bulan 4 bulan kemudian padi kudu menghijau dan menguning. Padahal ada faktor alam yang disebut berapa banyak ribuan hektar, bahkan kita baca gara-gara hujan gagal panen. Dia nggak peduli, dia tutup mata, dia tutup telinga, dia tetap berbuat itu. Seharian dia berada di tengah sawah, di kena panas matahari, dia mempunyai harapan lelah itu hilang. Jemaah sekalian berbahagia, Allah janjikan bertakwa kepada Allah, dijanjikan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang kalau kita bayangin, bagaimana nggak detail. Apabila kalian masuk ke dalam surga, itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Alal araiki yanzurun, kalian duduk di atas dipan-dipan yang tinggi. Di situ ada bidadari yang matanya kayak telur yang putih. Saking Allah ingin menceritakan secara detail, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Kalau udah masuk di dalamnya, apapun terserah kalian bisa dapatkan. Makanya ini menjadi jawaban ketika seorang bertanya, bagaimana bagian pahala atau hadiah kalau seorang lelaki akan mendapatkan bidadari-bidadari cantik, mengapa kemudian dengan hukum perempuan ketika masuk surga? Ini menjadi jawaban ayat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dia dapat nggak tuh bidadara-bidadara yang banyak juga? Ayat ini menjawab, dapat. Lalu mengapa tidak disampaikan di dalam Al-Quran? Kenapa giliran laki-laki dapat bidadari, perempuan nggak dikasih begitu, nggak dituliskan di dalam Al-Quran? Karena Allah tahu psikologi manusia. Kalau laki-laki emang demennya sama perempuan, udah punya 1 pengen 2, pengen 3, pengen 4. Makanya itu sesuatu yang paling menarik. Allah tahu, dikasihlah hadiahnya perempuan. Kalau perempuan mah nggak demen, udah punya laki 1, nggak ada yang pengen punya laki 2, nggak ada yang pengen punya laki 3. Ini psikologi Al-Quran, bagaimana pendekatan Allah yang mempengaruhi itu nggak menarik buat perempuan. Mereka lebih menariknya adalah mereka akan memakai lahum thiyabun min asawir. Dia akan memakai itu pakaian dari sutra, dia akan memakai gelang-gelang, dia akan memakai emas. Nah itu tuh buat perempuan. Coba ditawarin kawin lagi sama dibeliin emas 10 gram. Lah laki coba nih, jangan Ustaz baru dah, saya aja. Ustaz baru ada bininya kali kita. Ustaz Sarif, nih saya beliin emas 20 gram. Atau pilihan yang kedua, mau dikawinin sama perempuan, umurnya baru 22 tahun. Mana cakep banget Ustaz Sarif, pilih mana? Lo tolol kalau milih emas. Lah kita mau begitu aja ya. Lah
Yang ngasih tawaran bini saya lagi, bang, abang mau emas apa mau saya kawinin lagi bang? Neng, lu kawinin gua, emasnya gua tambahin buat lu. Direkam ya? Jangan disebar. Om Jin kalau kesian sama saya, jangan disebar. Pundak saya jadi bulan-bulanan tadi. Mana? Kagak, tadi perasaan lagi tidur. Coba lihat dulu dah sebentar. Ya segitunya. Singa podium giliran orang bini merengkat. Urusan gagah banget kalau lagi megang mic. Kalau lagi megang mic. Tapi kalau gue melihat bini gue megang sapu, gue nggak ada apa-apanya. Tetap aja. Sampai mana itu tadi itu? Sampai lagi. Ngobrol dong. Jemaah sekalian berbahagia, hadirnya kita malam ini mudah-mudahan terus menandakan bahwa kita sedang berniaga dengan Allah, dan kita yakinkan di dalam hati kita bahwa kita akan mendapatkan untungnya. Untungnya bukan hanya nanti di yaumil qiyamah, tapi juga di dunia. Untungnya juga akan di dunia. Banyak benar sih yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang lagi berada di sudut Masjid Nabawi. Ini hadisnya sahih. Dia berada di sudut Masjid Nabawi, kemudian dia punya wajah kusut, dia punya rambutnya acak-acakan, kayak lagu dangdut. Wajahmu kusut, rambut acak-acakan. Bener gak sih itu saya begitu? Bener ya? Enggak, ente muka dangdut potongannya. Kalau ini kan pop melankolik. Lagunya Tommy J Pisang, Pance Ponda Aha, Bimesak. Lagunya lagu sedih mulu. Kata Nabi, dihampiri, apa yang terjadi denganmu? Aku sedang kelilit utang ya Rasulullah. Nabi suruh dagang. Buka hadisnya di Sahih Bukhari. Kan kudunya Nabi gak pernah salah, gak bakal salah. Nabi suruh datang tuh, udah dagang tuh, dagang semen kek, besi kek, paku, material. Kali di samping saya bos material. Tadi kita contoh tukang nasi uduk dulu, mau pecel lele, pas udah di tengah-tengah tukang material. Enggak, Nabi nggak suruh begitu. Iqra qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Orang lagi punya utang disuruh baca gituan sama Nabi. Coba, kan kudunya kalau kita nanya sama orang dulu, lu bayar, lu cari. Jemaah, apakah Nabi salah? Ayo coba jawablah. Ini menjadi bukti bahwa ketakwaan kita kepada Allah, berniaga dengan Allah, dibayar bukan hanya dengan pahala dan surga, tetapi dibayar dengan kemudahan pada saat di dunia. Kira-kira benar gak begitu, Saudara Fatsoleh? Benar kan? Nah, iya. Belum lagi ayat 1000 dinar. Keutamaan ayat 1000 dinar. Apa saja ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sebenarnya saya malas baca ayat ini. Jadi ketahuan gue sering baca ini. Tadi kita mau ngerjain dia, ayatnya apa? Berarti dia nggak ada masalah dengan keuangan. Buktinya ayat 1000 dinar nggak dibaca. Ayat 1000 dinar itu, siapa yang baca di ayat, salah satu keutamaannya, nggak bakal ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Ini yang disebut berniaga dengan Allah. Lah, kalau kita kumpul di tempat ini, kita membaca aurat begitu banyak, dari Fatihah 5 qiraat lah. Apalagi yang
kita baca Al-Ikhlas, baca 3 kalinya saja menghatamkan Al-Quran. Kita baca apa lagi, Ustaz? Ayat kursi. Itu disebut sebagai panglimanya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dari 6.666 ayat, itu ayat kursi sebagai